Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12. Okay, before we begin our material today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, to you belong all praise. Today we pray for your generosity. Please reveal our hearts and minds so we can receive peaceful knowledge given by our teacher. Please add our knowledge and our understanding. Amin. Oke, baik, pembelajaran kita pada hari ini membahas tentang tenses atau bentuk waktu. Hari ini kita akan membahas tentang present perfect tense. Untuk itu, sudah pernah mendengar tentang present perfect tense? Oke, baik, jika belum pernah mendengar tentang present perfect tense, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Present perfect tense digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan sudah terjadi sekali atau berkali-kali sebelumnya. Present perfect juga sering digunakan untuk membicarakan tentang pengalaman atau perubahan yang sudah terjadi. Kita menggunakan present perfect tense untuk mengatakan bahwa suatu tindakan terjadi pada waktu yang tidak ditentukan sebelum waktu sekarang. Oke, ini adalah keterangan atau fungsi dari present perfect tense. Selanjutnya kita akan bahas tentang contohnya supaya lebih mudah untuk dipahami. Kita bisa menggunakan present perfect tense dengan menggunakan waktu yang tidak spesifik seperti ever, never, once, many times, several times, before, so far, already, atau yet. Contoh dalam kalimat Yudi has traveled to Bali many times. Yudi pernah bepergian ke Bali berkali-kali. Pada contoh di atas menjelaskan bahwa Yudi pernah berpergian ke Bali, atau dengan kata lain punya pengalaman ke Bali, tapi tidak dijelaskan kapan si Yudi ini pergi ke Bali. Nah, jadi ini adalah keterangan dan juga contoh dari present perfect tense. Mari kita simak contoh-contoh lainnya. Yang pertama adalah kita mulai dari positive sentence atau kalimat positif. Terbagi dua karena to be-nya berbeda. Yang pertama adalah dengan subjek are you they dengan to be have, kemudian ditambah verb 3, kemudian ditambah objek. Kemudian yang kedua adalah subjek he, she, atau it. To be-nya adalah has, kemudian ditambah verb 3, kemudian ditambah objek. Examples, number 1, I have watched the movie 3 times. Saya telah menonton film itu 3 kali. Atau you have studied English. Kamu sudah pernah belajar bahasa Inggris. Atau contoh lain, Andy has gone to Bali once. Andy sudah pernah pergi ke Bali sekali. Kemudian ada Putri has met her boyfriend several times. Putri telah bertemu dengan kekasihnya beberapa kali. Atau the cat has jumped to the tree. Kucing itu telah melompat ke atas pohon. Oke, kita lanjut ke bagian contoh negatif. Sama seperti tadi, pembagiannya subjeknya ada yang are you they menggunakan have, kemudian ditambah not, kemudian verb 3, kemudian ada objek. Kemudian ada juga yang menggunakan subjek he, she, it yang ditambah has, kemudian ditambah not, kemudian ditambah verb 3, lalu ditambah objek. Contoh, I have not watched the movie. Saya belum pernah menonton film itu. Kemudian ada you haven't studied English. Kamu belum pernah belajar bahasa Inggris. Ya, sebagai pemberitahuan, have not bisa juga disingkat dengan happen. Lalu kemudian ada contoh lain, Andy has not gone to Bali. Andy belum pernah pergi ke Bali. Next ada Putri has not met her boyfriend. Putri belum pernah bertemu dengan kekasihnya. Atau the cat hasn't jumped to the tree. Kucing itu tidak melompat ke pohon. Has not juga bisa disingkat dengan hasn't dalam bentuk ucapan dan juga penulisannya. Next ada bentuk kalimat pertanyaan. Cara membuatnya gampang, hanya tinggal pindahkan to be-nya saja ke depan. Misalnya have-nya taruh ke depan, kemudian diikuti subjeknya, kemudian verb 3-nya, kemudian objeknya. Atau dengan has, kemudian diikuti subjek he, she, atau it, kemudian verb 3, kemudian objeknya. Contoh, have you watched the movie? Kamu udah pernah nonton film itu belum? Atau have you studied English? Kamu udah pernah belajar bahasa Inggris nggak? Atau has Andy gone to Bali? Apakah Andi sudah pernah pergi ke Bali?
Atau has Putri met her boyfriend? Putri sudah pernah ketemu dengan kekasihnya atau belum? Kemudian ada has the cat jumped to the tree? Apakah kucing itu telah melompat ke pohon? Nah, ini adalah beberapa contoh dari kalimat pertanyaan dalam bentuk present perfect tense. Summary atau kesimpulan, ini saya bikinkan dalam 3 bentuk, yaitu ada pertanyaan, ada bentuk positif, dan ada negatifnya. Yang pertama misalnya, have you watched the movie? Apakah kamu pernah menonton film itu? Jika jawabannya ya, kita bisa tulis dengan yes, I have watched the movie 3 times. Saya telah menonton film itu 3 kali. Atau jika belum pernah menonton film itu, kita bisa tulis kalimatnya no, I have not watched the movie. Tidak, saya tidak pernah menonton film itu. Next ada has Putri met her boyfriend? Apakah Putri sudah bertemu dengan kekasihnya? Kemudian jika jawabannya iya, kita bisa jawab dengan yes, Putri has met her boyfriend several times. Ya, Putri telah bertemu dengan kekasihnya beberapa kali. Kemudian jika tidak, kita bisa tuliskan no, Putri has not met her boyfriend. Tidak, Putri tidak pernah bertemu dengan kekasihnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara pembuatan, pengertian, dan pengertian dalam present perfect tense. Oke, ini saja materi hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dicatat di buku masing-masing. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan lewat WA pribadi saya. See you next time and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.